Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada kesempatan akhir pekan ini. Kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai sebuah metode atau cara yang ilegal untuk keluar dari Malaysia. Cara ilegal ini biasanya disebut-sebut dengan tembak lorong. Tembak lorong, di mana semua pendatang asing tanpa izin yang ada di Malaysia ini, saya yakin banget hampir semuanya pernah ditawari untuk pulang dengan cara tembak lorong ini. Ada yang mau, tapi ada juga yang takut. Lalu apa sih tembak lorong itu? Kalau bisa saya simpulkan di sini ya, tembak lorong ini adalah sebuah aktivitas kriminal, aktivitas tidak sah, dan melanggar hukum yang dilakukan oleh warga negara asing untuk keluar dari Malaysia dengan berbagai alasan. Ada yang tidak punya paspor, ada yang hanya pegang SPLP, ada yang mau cepet, ada yang mau murah, dan yang lain-lain. Lalu bagaimana sih caranya tembak lorong ini? Biasanya caranya adalah pertama, kita membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan atau sudah disepakati sebelumnya, mulai dari Rp2.000 hingga Rp4.000 kepada seseorang yang mengaku katanya dia memiliki kerjasama atau memiliki hubungan dengan pegawai imigresen yang menjaga counter imigresen untuk bisa meloloskan Anda keluar dari Malaysia tanpa bayar compound, tanpa punya special pass, tanpa punya checkout memo, dan cukup pakai SPLP saja. Dan pilihannya bisa di mana saja, terserah, mau lewat pelabuhan bisa, mau lewat bandara bisa, semuanya katanya bisa. Lalu setelah Anda bayar, Anda kemudian akan diberikan tanggal kapan kesepakatannya ini untuk Anda bisa pulang lewat tembak lorong ini. Terus nanti Anda itu akan dikasih tahu kalau Anda harus masuknya ke counter immigration nomor sekian. Nah, ini nih yang namanya tembak lorong. Jadi bukan benar-benar lorong, tapi adalah counter immigration yang sudah janjian sebelumnya katanya. Misalnya nih, Anda harus masuk ke counter nomor 3. Nah, Anda harus wajib banget menuju counter 3 itu. Apapun yang terjadi, tidak boleh salah counter dan tidak boleh melalui counter yang lain. Lalu SPLP Anda akan dikasih cop. Ya, tentu aja itu cop yang tidak masuk dalam sistem, alias copnya asli tapi palsu. Copnya sih ya beneran cop immigration, tapi tidak masuk dalam rekod sistem immigration Malaysia. Gitu kalau tembak lorong. Dan ini adalah info-info yang saya dapatkan dari orang-orang yang pernah ditawarin untuk pulang lewat jalur ilegal tembak lorong ini. Kan saya nanya ya, gimana sih emangnya dikasih taunya tembak lorong itu? Nah, itu tadi ceritanya. Mungkin dulu-dulu cara ilegal tembak lorong ini masih bisa dilakukan. Tapi di zaman sekarang yang apa-apa serba mudah menjadi viral, sudah tidak ada lagi oknum pegawai imigresen yang berani melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Apalagi oknum pegawai imigrasennya juga sudah banyak yang ditangkap tuh. Nih ada beritanya dari Astro Awani dengan judul Pegawai Imigresen di KLIA antara 3 direman SPRM. Seorang pegawai imigresen yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA adalah antara 3 pegawai imigresen yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM berhubung pemalsuan cop kemasukan bagi melintasi sempadan negara. Jadi bagi yang kemarin masuk ke Malaysia pakai tekong, ya cop yang diberikan oleh pegawai imigresen yang sudah ditangkap oleh SPRM itu adalah cop palsu seperti yang ada di berita tadi itu. Lalu ada berita lagi nih dari website Utusan Malaysia yang berjudul 2 pegawai imigresen ditahan terlibat selundup pati. Nah, kalau sudah ditangkep-tangkepin oknum pegawai imigresen yang melakukan hal ini, ya susah ya, jelas tidak mungkin ada pegawai imigresen lainnya yang mau melakukan hal yang sama. Mereka juga pasti akan takut ditangkap. Apalagi kamera CCTV ada di mana-mana di bandara itu. Dan kalau Anda perhatikan ya, di bandara itu kamera CCTV-nya itu adalah kamera yang canggih, berteknologi tinggi, yang bisa sampai ngezoom berpuluh-puluh kali lipat. Handphone kita aja kan bisa ngezoom sampai 100 kali lipat kan? Apalagi kamera keamanan milik bandara. Bisa-bisa kalau di zoom nih, muka kita nih, pori-pori kita bisa kelihatan. Jadi kecurangan-kecurangan seperti itu sudah sulit lagi
lagi terjadi. Kemudian ada lagi nih cerita dari orang yang tertangkap ketika melakukan aksi tembak lorong. Dan saat ini dia sudah keluar dari depo tahanan imigresen. Jadi dulu katanya dia itu sudah membayar Rp2.500 dan disuruh masuk ke konter nomor 23 di KLIA. Ternyata itu semua hanya modus penipuan si tekongnya. Karena ternyata di konter nomor 23 itu dia ditangkap. Nggak ada itu ternyata ceritanya ada kerjasama dengan pegawai imigresen yang menjaga konter itu. Petugas imigresen di konter 23 itu malah nggak kenal dengan tekongnya dan semua cerita itu hanya dusta. Jadi intinya dia tuh dijebak. Dia mendekam masuk ke depo imigresen dan uangnya 2.500 pun sudah melayang. Si tekongnya pun dicari ya sudah entah kemana. Sampai di konter itu, awas apa digituin, tangkap langsung. Kasihan ya, tapi ya mau gimana lagi coba. Sudah resikonya, ya kita tanggung sendirilah. Jadi untuk yang ditawarin pulang lewat tembak lorong, sudahlah jangan lagi didengerin. Abaikan aja. Yang katanya akan aman, yang katanya akan lolos, yang katanya pasti lolos, itu tuh belum tentu terjadi. Kan hanya katanya, tidak ada buktinya. Kita juga kan nggak tahu ya, apa beneran ada pegawai imigresen yang bekerja sama dengan tekong ini. Kecuali Anda sudah video call duluan gitu ya sebelumnya sama pegawai imigrasennya, Anda sudah tahu wajahnya gimana. Oke lah nih ya, misalnya Anda sudah video call langsung nih dengan yang katanya ngaku-ngaku pegawai imigresen. Tapi apa iya dia beneran pegawai imigresen? Atau malah dia sebenarnya adalah komplotannya si tekong yang ngaku-ngaku aja sebagai pegawai imigresen? Aduh, pusing deh ya pokoknya. Karena yang namanya penjahat itu punya sejuta akal untuk menjerat kita. Ya memang sih dalam situasi terpaksa atau kondisi tertentu, kondisi sulit, keadaan terkadang memaksa kita untuk bertindak tanpa berpikir panjang. Kita mau pulang cepet-cepet karena orang tua kita sedang sakit, masuk rumah sakit, sedang koma, anak sakit, istri mau melahirkan, dan alasan-alasan yang lainnya. Akhirnya kita memilih untuk tembak lorong. Dan oke lah, taruhlah kita setuju gitu ya mau pulang lewat tembak lorong ini. Setelah kita bayar sama uangnya atau sama calonnya dan kita sudah dapat tiket nih tanggal berapa kita terbang ke Indonesia, Anda coba pikir nih perjalanan ke bandara itu. Apa beneran berani? Apa beneran Anda siap mental? Apa Anda tidak takut ketangkep? Apa sudah yakin Anda pasti bisa masuk jalur antrian ke nomor konter yang ditentukan itu? Gimana kalau ternyata keadaannya di dalam itu kita disuruh pindah sama pegawai imigresen yang mengatur antrian? Karena di dalam itu ada pegawai imigrasennya banyak yang berdiri-berdiri gitu mengatur antrian. Kalau dilihat konter ini penuh, orang akan disuruh pindah ke konter yang kosong. Nah, itu gimana? Panik nggak? Ya pasti panik lah. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Dan yang paling penting nih, harus Anda pikir 1000 kali lagi. Apakah benar nantinya petugas imigresen yang katanya akan melepaskan Anda itu beneran ada? Gimana kalau ternyata cuma jebakan, Anda ketangkep, apa Anda sudah siap? Ya harus siap lah ya, karena setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita ini kan ada resikonya. Keputusan Anda ada dampaknya. Keputusan Anda untuk menyelundup keluar Malaysia juga ada akibatnya. Jadi kesimpulannya tembak lorong adalah aksi melawan hukum kerajaan Malaysia. Setiap pelanggaran hukum ada sanksinya yang akan kita dapatkan. Jadi sudahlah ya, nggak usah lagi didengerin yang bilang tembak lorong itu pasti lolos. Yang ketangkep karena tembak lorong kan sudah nggak bisa lagi kita hubungi. Putus kontak langsung kita sama dia karena handphonenya kan disita sama imigresen. Dan tekong yang menjanjikan kita lolos itu sudah lari. Dia bebas, dia sudah gone, sudah pergi. Kita yang ketangkep. Hancurlah impian kita untuk pulang. Sudah duit hilang, badan pun harus masuk ke dalam depo tahanan. Oke, sekian ulasan singkat saya mengenai tembak lorong ini. Jika ada tambahan info nih tentang tembak lorong ini, boleh ya ditulis di kolom komen karena saya kan belum pernah ketemu nih atau saya belum pernah bicara langsung dengan orang yang pernah keluar Malaysia dengan tembak lorong yang berhasil. Dan semua yang saya katakan di sini hanyalah cerita-cerita dari orang-orang yang saya tanyai dari mulut ke mulut. Gimana sih caranya tembak lorong? Gimana sih dulu kamu waktu ditawarin tembak lorong itu? Nah, ini ceritanya saya kumpulkan. Oke, sekian saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.